kematian tidak membawa nasihat bagi yang hidup. Mana buktinya? Buktinya masih banyak orang yang suka melanggar perintah ajaran agama daripada taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang menyebabkan kita katakan manusia percaya adanya kematian tapi tidak yakin adanya maut. Berikut, Nabi selalu mengingatkan perbedaan kita dengan umat-umat yang lain dalam perihal kematian sangat jelas. Kita tidak dibolehkan oleh Rasulullah untuk menahan-nahan jasad orang yang telah wafat di antara kita. Semakin cepat, semakin baik. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Idza wudi'atil janazah wa ihtamalaha rijal al-aqami fa in kanat salihah qala qaddimuni wa in kanat ghayra salihah qala ya wailaha aina yadhhabuna biha yasma'u sawtaha kullu shay'in illa insan law sami'aha fasa'id." Rawahu Bukhari. Nabi mengatakan bila jenazah telah diletakkan di dalam keranda, kemudian telah dipikul di pundak-pundak para lelaki, si jenazah arwahnya berkata, bila ia orang yang saleh, ia berkata, qaddimuni, percepat, persegerakan aku, kalian kuburkan, karena aku sudah rindu dengan janji Allah. Wa in kanat ghayra salihah, kata Nabi, tapi kalau yang mati maksiatnya lebih banyak daripada amalnya, maka dia berkata, ya wailaha, celaka, binasa, kemana kalian akan bawa jasadku? Kata Nabi, yasma'u sawtaha kullu syai', semua orang yang mendengar teriakan jenazah, semua mendengar, illa insan, kecuali manusia tidak bisa mendengar. Lau sami'aha, sekiranya manusia bisa mendengar teriakan orang durhaka ketika jasadnya dibawa ke liang lahat, fasa'id, kata Nabi, kau pasti akan lihat orang itu akan tersungkur saking dahsyatnya teriakan al-maut tadi. Itu sebabnya kita orang Islam dipercepat. Dalam hadis yang lain dikatakan, "Udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim." Rawahul Bukhari. Sebut-sebutlah kebaikan orang yang mati di antara kalian dan tutupi kelemahannya, karena ini akan berganti besok kepada kita juga. Kita tidak suka disebut-sebut keburukannya, kita senang disebut-sebut kebaikannya. Kita suka disebut kebaikannya, tidak suka disebut kekurangannya. Yang wafat pun demikian. Sebut-sebutlah kebaikan orang yang mati di antara kalian dan tutupi kelemahannya. Karena bila hal ini kata ulama kita lakukan, maka yang akan kita dapati dikala kita wafat, keburukan kita akan dibicarakan orang dan kebaikan kita akan ditutupi. Ini kan satu hal. Kenapa? Apa kaitannya orang mati dengan sebutan-sebutan tadi? Nabi mengatakan, antum syuhada'u fil ardi. Kalian yang hidup menjadi saksi Allah di muka bumi tentang almarhum dan almarhumah. Maka sebut-sebutkan kebaikannya. Siapa tahu di antara kebaikan yang kalian sebutkan, kata ulama, ada satu kebaikan yang diterima oleh Allah terhadap yang wafat. Yang pertama. Yang kedua, Nabi mengatakan, la tasubbu amwat. Jangan kalian cerah, jangan kalian caci maki, jangan kalian hujat orang yang telah mati di antara kalian. Fa innahum qad afdalu ila ma qaddamu, karena sesungguhnya yang mati itu telah menerima apa yang dia buat. Untuk apa lagi ditambah-tambah dengan cerita? Ini hal yang diingatkan oleh Rasulullah kepada kita umatnya, agar memuliakan jenazah bukan sekedar bagaimana fardu kifayahnya, tapi bagaimana sampai ke hal-hal yang tidak nampak pun kita muliakan daripada yang wafat tadi. Kemudian yang terakhir, saya cuma mau tutup satu cerita, Pak.
Di cerita ini bisa menjadi tolak ukur bagi saya dan kita semua. Suatu saat ada seorang laki-laki masuk dalam hutan. Ternyata dalam hutan, Pak, dia ketemu dengan seekor singa yang belum makan 2 minggu. Kira-kira apa yang terjadi antara dia dengan singa? Si laki-laki melihat singa ini kelaparan. Target operasi. Saat singa berlari ingin mengejarnya, dia pun lari meninggalkan singa dengan secepat mungkin. Ini yang aneh. Waktu dia melihat ke belakang, ternyata singa lagi menjadi memakan. Target operasi. Tapi apa mau dikata? Dalam pelariannya menghindari sang singa, dia tiba di tepi jurang. Tidak ada pilihan. Dimakan hidup-hidup oleh sang singa atau terjun bebas ke jurang yang dilihat di bawahnya ada sungai yang mengalir dan ada 2 ekor buaya yang juga sedang baca doa makan. Kira-kira kalau Bapak dalam kondisi ini pilih yang mana? Ditelan hidup-hidup oleh buaya 2 ekor atau dimangsa oleh sang singa? Saya yakin tidak ada pilihan untuk hal ini. Tapi apa mau dikata? Harus ada pilihan. Daripada dicabik-cabik, mendingan saya terjun ke jurang. Soal belakangan nanti saya selamat atau tidak. Terjunlah dia, Pak. Ternyata waktu dia terjun, ada sepasang tali yang menjuntai di tepi jurang. Maka dia berpegang di tali ini. Dia berkata, alhamdulillah ana selamat. Dia lihat ke atas, dia bilang goodbye my love sama si dia. Dia lihat ke bawah, dia bilang mau ditunggu sampai mampus saja betul-betul. Tapi dalam prasangka baiknya, tiba-tiba dari tepi jurang keluar 2 ekor tikus hitam dan putih yang juga sedang merogoti tali yang dia pegang. Makan pelan-pelan itu Allah Akbar. Ini sudah tidak ada harapan. Di atas ada singa, di bawah ada 2 ekor buaya, di tali lagi ada 2 ekor tikus hitam dan putih. Dalam kebimbangan dan keraguan ini, tiba-tiba dia menengadah ke langit, berharap ada rahmat Allah yang turun. Ternyata segerombolan lebah yang lewat Pak. Segerombolan lebah ini meneteskan setipis madu. Ketika madu itu jatuh di mulutnya, dia berkata, subhanallah, alangkah manisnya madu ini. Hanya hitungan menit detik, dia lupa dengan bahaya singa dan ancaman buaya serta 2 ekor singa. Ini tamsilan. Singa itu al-maut. Aina ma takunu yudrikumul maut, kata Quran. Kemana kau pergi, pasti al-maut akan menyertai. Singa. 2 ekor buaya yang ada di bawah, itulah al-munkar dan nakir yang siap menunggu dan menanti. Tali yang dia berpegang, itulah umur manusia yang bergantung dengan tali-tali. Tapi apa mau dikata, setiap umur manusia ada awal ada akhir. Itulah sang waktu yang memakan tali-tali 2 ekor tikus hitam dan putih. Madu yang jatuh ke mulutnya, itulah dunia wa ma fiha. Itulah nikmat dunia yang sesaat yang membuat kita lupa dengan al-maut, tidak ingat dengan munkar wa nakir, dan tidak pernah berharap ada tali yang putus seakan-akan umur kita berkepanjangan. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah